Hama tanaman ya teman-teman, terutama pada tanaman yang berbuah biasanya pada masa-masa pembungaan ini masa-masa yang paling rentan. Tidak hanya tomat, ini juga terjadi pada cabai, terjadi pada kacang panjang dan yang lain sebagainya. Seluruh hama tanaman, dia mencari makanannya mengandalkan penciumannya. Nah, di sini tentu kita mencari sebuah solusi bagaimana cara menanggulangi hama penyerang, apalagi pada masa-masa pembungaan seperti ini. Nah, sebetulnya ini rata-rata kebanyakan salah di awal. Jadi salah satu contohnya munculnya semut ya teman-teman ya. Semut ini adalah binatang yang merambat. Nah, kenapa semut berani mendatangi tanaman kita? Karena ada beberapa faktor. Dia mencium aroma pembungaan ataupun aroma yang sesuai dengan yang dia inginkan. Kemudian dia memberanikan diri untuk memasuki wilayah media tanam kita. Karena kenapa? Untuk yang pertama, biasanya tekstur media tanam kita ini mudah untuk mengering. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, karena metabolisme dari tanaman ini sendiri dia tidak memiliki sebuah perlindungan. Apalagi kalau bercocok tanam dengan teknik menggunakan bahan-bahan instan, pupuk instan, obat instan. Ini dapat mengakibatkan tanaman ini rentan sekali dengan serangan hama. Fix ini 100%. Perlu difahami bahwa salah satu dengan cara penanggulangan gulma ya teman-teman ya. Gulma yang disemprot dengan menggunakan kandungan bahan-bahan instan karena ingin memperingan pekerjaan, nggak mau ruwet, nggak mau rumit, nggak mau keluar biaya banyak kalau mencari tenaga gitu ya. Nah, akhirnya dilakukan sebuah penyemprotan. Nah, dengan melakukan penyemprotan tidak hanya gulma yang mati, akan tetapi seluruh bakteri baik yang berada pada media tanam ataupun di tanah yang akan ditanami ini pada mati. Nah, itu sebabnya kalau tidak ada bakteri pengurai, mau tidak mau tekstur tanah ini akan segera memadat. Karena kenapa? Kalau ada bakteri pengurai, mau tidak mau dia menjadikan rumahnya menjadi tempat untuk bermain, untuk mencari makan, buang kotoran, beranak pinak di situ. Akhirnya tekstur kegemburan tanah akan tetap selalu terjaga dan tingkat kelembapannya pun akan tetap selalu terjaga. Nah, itulah penyebab yang utama kenapa binatang semut juga hama-hama tanaman ini pada mendekati tanaman. Nah, sebetulnya kita dapat mengantisipasi karena mencegah ini lebih baik daripada mengobati. Lebih baik kita gunakan proses yang alamiah saja. Supaya seperti ini teman-teman ya, nggak ada serangan hama yang berarti sama sekali. Lihat, bahkan sampai pada pembungaannya memiliki warna yang teramat sangat cerah. Dan ini terbukti memang ini saya bela-belain ya. Saya angkat dari bawah sana tanahnya, kemudian saya angkut ke sini karena saya ingin memisahkan untuk riset saya, untuk memisahkan media tanam agar tidak terkontaminasi dengan lingkungan. Karena ya tahu sendirilah kalau di alam terbuka sekarang penggunaan bahan-bahan seperti itu seperti apa. Nah, akhirnya saya menemukan risetnya bahwa ternyata tanpa menggunakan bahan-bahan itu justru membuat tanaman kita ini akan terhindar dari segalanya loh. Nah, ini adalah solusi yang pertama dan penyebabnya kita kita tahu ya. Jadi kita jangan menyalahkan semut, tapi keadaan media tanam kita yang memprihatinkan, juga metabolisme perlindungan pada tanaman kita ini tidak punya. Nah, teman-teman harus dipahami bahwa gulma-gulma seperti ini tumbuh secara alamiah. Jadi, fungsi dari gulma ini dia tumbuh dengan sistematik semesta alam. Jadi tanah ini mampu memperbarui struktur dirinya yang rusak tanpa bantuan dari manusia. Seiring waktu berjalan dia akan muncul ketika tanah ini mengalami stres berlebih, mudah kering, terjadi pemadatan, maka gulma-gulma yang muncul contohnya seperti ini ya. Ini rumput teki. Biasanya rumput teki ini akan muncul di media tanam ataupun di tanah yang teksturnya ini teramat sangat padat. Dan teki ini dia memiliki kentang alias umbi ya teman-teman. Jadi kalau kita memahami respon dari keinginan tanah, sebetulnya kalau tanah yang banyak ditumbuhi rumput-rumput teki untuk supaya update perbenahan dirinya, struktur agar tidak rusak,
sebetulnya yang paling cocok adalah kita menanam jenis umbi-umbian atau jenis tanaman yang memiliki rimpang. Tetapi terkadang kita beda keinginan ya, bumi pengennya menumbuhkan ini, tapi kita pengennya menumbuhkan sesuatu yang lain. Nah, inilah yang kerap menjadikan kita ini gagal panen. Jadi hasil panen tidak sesuai dengan yang kita inginkan karena kita tidak mengetahui ataupun tidak respect, tidak tanggap dengan respon yang diberikan oleh bumi. Rumput-rumput ini selain dapat dijadikan sebagai kompos organik, jadi ada kandungan-kandungan tertentu, terutama dari nutrisi ya, kalau tubuh manusia kan vitamin. Tapi kalau gulma-gulma ini kita biarkan, dia akan tumbuh berkembang, dia dapat menjadi perlindungan. Ketika nanti gulma ini kita olah ya, kita daur ulang, kemudian kita jadikan, kita bubuhkan sebagai kompos organik, maka dapat mengakibatkan tanaman kita ini nanti tidak begitu disukai oleh hama penyerang. Nah, karena perlindungan yang pertama, tekstur tanahnya nanti tidak memadat, tidak mudah kering. Lalu metabolisme tubuh dari tanaman kita ini akan terjaga, terlindungi dengan kandungan-kandungan yang terdapat pada gulma. Tuh kan, akhirnya saya menemukan risetnya ini dan cukup menjadi bukti buat saya. Bahkan saya sempat tercengang juga, oh begini ternyata ya. Jadi tanpa campur tangan dari manusia, ternyata bumi juga mampu memperbaharui struktur dirinya yang rusak. Dan ternyata kalau kita tanggap, bumi juga punya keinginan ingin memunculkan jenis tanaman apa yang dia ingin munculkan. Spesifiknya, jadi munculnya gulma yang paling terbesar, yang paling dominan adalah penggunaan eh, bahan-bahan tertentu yang dapat mengakibatkan media tanam ini menjadi mudah mengering dan juga memadat. Selain dari itu, bakteri baiknya ini banyak yang hilang, sehingga hama penyerang merasa tidak punya musuh, dirinya tidak merasa terancam, ditambah lagi dengan metabolisme tubuh yang tiada perlindungan, sehingga mudah sekali untuk menyerang tanaman kita dan kemudian tidak bisa hidup dengan subur. Jadi ketika kita dapati media tanam kita yang sudah amburadul ya, kemudian binatangnya banyak banget, solusi langkah berikutnya adalah kita melakukan sebuah penyemprotan dengan menggunakan kandungan bahan-bahan tertentu, bahan yang menyengat ya. Tapi kita menggunakan bahan-bahan organik saja, seperti contohnya jahe ya, pandan, terus kemudian juga dapat menggunakan lada. Nah, ini untuk menanggulangi hama-hama pada tanaman. Udah gitu, plus nanti ketika percikan airnya ini mengenai media tanam kita, dia dapat menjadi insektisida ya teman-teman ya. Dapat menjadi insektisida, bahkan ini akan teramat sangat menguntungkan bagi seluruh tanaman. Tapi kalau menggunakan bahan-bahan yang serba instan, tentu ini akan dapat membuat kerugian untuk generasi kesuburan selanjutnya. Jika penanganan gulma saja di awal kita sudah salah, ini akan mengakibatkan masalah yang berantai. Pada akhirnya tanaman tidak bisa subur ya, ketika kita basmi dengan menggunakan barang-barang yang instan seperti itu. Untuk memunculkan, kita harus membeli kembali pupuk yang disediakan secara instan di luaran sana. Keluar duit lagi, ya kan? Nah, karena kenapa? Mikroorganisme yang berada pada media tanam kita ini akan mati, teman-teman. Dan kemudian unsur hara tidak akan tercipta tanpa adanya mikroorganisme dan juga bakteri pengurai lainnya. Maka dari itu dengan penyediaan pupuk-pupuk instan mampu menyuburkan tanaman untuk sesaat saja. Nah, kalau demikian, ketika kita sudah membeli pupuk instan, akhirnya bisa tumbuh. Nah, udah gitu rentan lagi terhadap serangan hama, terutama semut. Harus membeli obat lagi, ya kan? Terus ketika kita sudah mengobatinya lagi, keadaan media tanam kita semakin parah, tanaman kita ini nanti harus dilakukan pemupukan ulang. Jadi berapa hari sekali harus melakukan pupuk. Aduh, ini kebanyakan pembiayaan ya. Nah, teman-teman, karena saya sudah berpraktek sendiri, silahkan dicoba teman-teman ya. Karena saya sudah memisahkan diri,
agar tidak begitu terkontaminasi oleh keadaan lingkungan, memisahkan diri media tanamnya, dan ini saya hanya menggunakan bahan-bahan organik ya. Bahkan saya menanam jagung ini, satu benih ini ya, bisa sampai tumbuh ganda seperti ini, hanya menggunakan organik. Lihat batangnya, teramat sangat subur sekali. Nah, teman-teman, saya rasa semua masalah ini dapat diselesaikan dengan cara alamiah. Respon kita, kita harus lebih mengerti dengan keinginan tanah. Jangan kita terlalu memaksakan kehendak. Kalau memang yang kita inginkan berbeda dengan yang ditumbuhkan oleh tanah, contoh-contoh gulma yang tumbuh, maka kita harus melakukan pendauran ulang, perbenahan strukturnya, supaya nanti tanah juga mau mengikuti keinginan kita. Sebetulnya logis sekali ya teman-teman ya. Baiklah, ini merupakan sebuah inspirasi buat teman-teman. Jadi berbudidaya menanam dengan teknik organik ini dilakukan dengan dua dasar biasanya. Yang pertama, atas kesadaran diri dengan lingkungan. Jadi tidak mau mencemari lingkungan, tidak mau hidupnya yang sesaat hanya untuk merusak alam. Terus kemudian ada juga yang memilih bertani secara organik karena tidak mau pembiayaan yang begitu lebih. Nah, saya rasa sampai di sini ya. Mudah-mudahan ini tidak keliru sudut pandang saya, dan risetnya teman-teman, saya ini sudah tuh lihat ya, saya akan memperlihatkan sama kalian. Media tanam saya hanya sekian ya teman-teman ya. Tuh, nah ini tumbuh sangat subur sekali, bahkan ini saya pelihara sampai di masa pembungaan teman-teman. Nanti tuh bunganya ya. Dan saya akan mencoba mendekatkan, kita lihat pada pangkalnya. Wah, ini mas segar-segar sekali, ini sudah saya panen ya. Karena ini saya tanam untuk riset, jadi sekaligus saya pakai untuk kebutuhan sendiri. Bekas panennya saya ambil daun-daunnya saja. Dan tingkat kesuburan kalian dapat lihat sendiri, apakah daunnya ini rentan dengan serangan hama atau tidak, kalian dapat melihatnya sendiri. Kalau menurut saya ini sudah klinis, uji coba, dan ini sudah pantas untuk saya berbagi, saya uraikan di hadapan teman-teman semua, dan semoga dapat memberikan manfaat. Salam cinta tanaman organik.